Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah. Pagi ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi bagi kita. Melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 7 April 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-5. Demikian sabda Allah. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Yesus pengantara manusia dan Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengantara adalah orang yang menjadi penengah dalam perselisihan atau penghubung dalam perundingan. Pengantara ibarat jembatan yang menghubungkan kedua belah pihak yang berkepentingan. Sebuah jembatan yang terbuat dari kayu akan mudah rusak sehingga harus berkali-kali diganti dan diperbaiki. Tapi sebuah jembatan yang kuat tentu lebih mantap agar jarak dan perbedaan dapat terhubung. Demikianlah dibutuhkan pengantara yang handal dan mantap di dalam hidup kita. Dalam teks kita hari ini, Yesus adalah pengantara Allah dan manusia, dan dialah satu-satunya. Hanya Yesus yang dapat mengerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh para imam dan korban persembahan di dalam Perjanjian Lama. Jika kita membaca kitab-kitab Taurat khususnya Imamat, kita akan menemukan betapa banyaknya ketentuan dan peraturan untuk penebusan dosa. Tapi segala korban dan ritus yang sedemikian rumit itu tidak dapat menghapus dosa manusia. Korban-korban dan ritus itu hanya menjadi lambang dari apa yang akan dilakukan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Saudara di dalam Kristus, pada masa PL, peran pengantara dilakukan oleh imam. Sang imam akan mengorbankan hewan, yaitu seperti domba jantan dan lembu. Dalam PB, Yesus sendiri menjadi imam yang agung, sekaligus domba yang sejati. Dalam PL, pengudusan dilakukan memakai darah binatang sebagai kurban yang dipercikkan pada kemah suci, perabotan, dan orang-orang di dalam kemah itu. Dalam PB, Yesus sendiri mencurahkan darahnya. Tubuh dan darah Kristus menjadi korban yang agung. Dalam PL, imam masuk ke kemah suci setahun sekali untuk memohon keampunan dosa-dosa umat. Sementara dalam PB, Yesus sebagai imam besar agung yang hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa. Satu kali untuk selamanya. Dengan demikian, Yesus menggenapi tradisi Perjanjian Lama. Dosa yang sebelumnya dicicil setiap tahun oleh imam, dibayar lunas oleh Kristus. Apa yang dilakukan oleh Kristus adalah anugerah bagi seluruh umat manusia. Dan hanya Yesus yang dapat melakukannya kepada Allah. Sehingga Yesus adalah pengantara yang sempurna antara Allah dan manusia. Saudara di dalam Kristus, lalu apa yang menjadi pesan teks hari ini? Melalui bacaan ini, kita diajak untuk menghargai pengorbanan darah Kristus dengan cara mengarahkan hidup kepada Kristus. Di dalam kitab Ibrani diuraikan secara konkret kehidupan yang terarah kepada Kristus. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 23-25. Berusaha hidup damai dan hidup kudus. Ibrani 12 ayat 14. Dan selanjutnya, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah yang sudah membuat Kristus menjadi pengantara kita. Ingatlah bahwa Yesus satu-satunya pengantara Allah dan manusia. Tidak ada yang dapat disamakan dan dibandingkan dengan Yesus. Maka tinggallah di dalam Yesus
dan lakukanlah perbuatan yang berpadanan dengan Injil-Nya. Percayakan hidup kepada Kristus yang memberi kita hidup, maka Ia yang akan menyertai kita saat ini dan sepanjang hari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih bahwa Yesus telah menjadi pengantara bagi kami orang berdosa ini. Yesus telah menjadi anugerah keselamatan kami. Biarlah kami mensyukurinya dengan tinggal di dalam Yesus dan berpadanan dengan firman-Mu setiap hari. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, selamat beraktivitas. Tetapi kami ingatkan kembali supaya kita jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.